Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Dinda Putri dengan NIM 230406741105. Di sini saya akan mereview jawaban UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila saya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pemahaman hakikat Pancasila, meliputi menjelaskan tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan Pancasila yaitu membentuk karakter bangsa, mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila, dan berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Poin B yaitu menjelaskan landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila ada 4. Yang pertama yaitu landasan historis. Landasan historis merupakan pengakuan terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan ideologi Pancasila. Selanjutnya yaitu landasan kultural. Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan dan pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda agar generasi muda tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu landasan yuridis. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia atau sumber hukum nasional, yaitu menjadi sumber bagi penyusun peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu landasan filosofi. Secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofi, dan secara praktis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu nomor 2, mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa dan menjelaskan. Yang pertama, yang A, yaitu menjelaskan nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Nilai Pancasila pada masa awal kehidupan yaitu yang pertama nilai religi, ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, dan pemujaan roh leluhur. Selanjutnya yaitu nilai kemanusiaan, nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakatnya yang meninggal melalui ritual upacara mulai dari penguburan sampai pemujaan arwah, dan nilai ini tampak dalam kehidupan sosial dengan adanya interaksi dan komunikasi sosial yang dapat ditemui dari beberapa artefaknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai persatuan, nampak dari pola pemenuhan hidup seperti kaum pria mencari makanan, kaum wanita menetap di gua dan membuat peralatan rumah tangga. Selanjutnya yaitu nilai demokratis atau musyawarah, terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam, sistem barter untuk memenuhi kehidupan masing-masing, dan perkampungan mulai membutuhkan sosok pemimpin. Selanjutnya pada poin B yaitu menjelaskan nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Yang pertama yaitu nilai religi, penyebaran agama Hindu dari masyarakat India sebagai pusat penyebaran budaya India di Indonesia. Yang kedua, masuknya agama Buddha yang diperkirakan pada abad kedua Masehi, dan kedatangan Islam menjelang pada abad ke-7-8 Masehi ke berbagai daerah Indonesia. Selanjutnya yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang tampak adalah sistem kasta di agama Hindu Indonesia berbeda dengan yang ada di India. Di Indonesia, masing-masing kasta hidup dan berdampingan satu sama lain. Tidak adanya perbedaan ras, suku, agama, dan golongan ini mendorong aneka bangsa dapat hidup nyaman di Indonesia. Selanjutnya yaitu nilai persatuan. Dalam prasasti Tujuh Buah Yupa pada zaman Kerajaan Kutai menyebutkan bahwa Mula Warman sebagai salah satu perekat masyarakat pada para Brahmana yang berjasa dalam menyebarkan agama Hindu. Selanjutnya yaitu nilai demokratis atau musyawarah. Adanya sistem kerajaan, pembagian kerja dalam beberapa menteri kerajaan dan dewan kerja, dan upaya keadilan dilakukan dengan jalan musyawarah. Selanjutnya yaitu nilai keadilan. Yupa peninggalan Raja Mula Warman berisi tentang kebaikan budi raja bersedekah tanah, hasil bumi, dan sapi pada para Brahmana yang datang ke Kutai. Selanjutnya pada poin C yaitu
menjelaskan nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Kerajaan nasional terdiri dari Majapahit dan Sriwijaya. Berikut merupakan cerminan nilai-nilai Pancasila di masa ini. Yang pertama yaitu nilai religi. Pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya telah dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Berkembangnya 3 agama di masa Kerajaan Majapahit yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Selanjutnya yaitu nilai kemanusiaan. Ajaran Buddha tidak mengenal sistem kasta dan memprioritaskan kerjasama politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Selanjutnya yaitu nilai persatuan. Adanya perkawinan politik antara Raja Erlangga di Kediri dengan Putri Raja Sriwijaya untuk melestarikan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa komunikasi. Selanjutnya yaitu Raden Wijaya meminta bantuan Arya Wiraraja untuk membuka hutan tarik. Selanjutnya yaitu nilai demokratis atau musyawarah. Contohnya adanya Dewan Nagari menjadi wadah politik untuk memberikan nasihat kepada penguasa kerajaan, dan adanya hak otonomi daerah desa atau banjar yang diatur oleh Kerajaan Majapahit. Selanjutnya yaitu nilai keadilan. Contohnya, Sriwijaya berupaya memajukan kehidupan masyarakat melalui jalur niaga dan maritim yang bersifat insulair, intersulair, dan internasional. Dan upaya keadilan dan kesejahteraan sosial pada Kerajaan Majapahit melalui pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Selanjutnya nomor 3 yaitu mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Menjelaskan pada poin A yaitu nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu nilai persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan bisa terlihat saat banyak rakyat Indonesia menuntut agar Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, karena sebelumnya Belanda telah membagi Indonesia menjadi beberapa negara bagian dan otonom negara federal. Yang kedua yaitu rela berkorban tanpa pamrih. Para pahlawan mempertaruhkan jiwa dan raga, mengorbankan waktu dan harta demi memperjuangkan kemerdekaan. Contohnya Jenderal Sudirman yang tetap berjuang demi kemerdekaan Indonesia meskipun sakit tetap memimpin perang gerilya. Selanjutnya yaitu cinta tanah air, menimbulkan semangat patriotisme untuk melawan penjajah oleh perlawanan-perlawanan di daerah bagian Republik Indonesia seperti Sumatera, Bali, Sulawesi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu saling menghargai. Terjadi perbedaan antara golongan tua dan golongan muda sehingga terjadi peristiwa rengas dengklok, tetapi dengan adanya saling pengertian dan menghargai sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama dan kemerdekaan dapat diproklamasikan. Pada poin B yaitu menjelaskan analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada sila pertama meminta bantuan dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan memperkuat kepribadian bangsa untuk menghadapi tantangan hidup. Poin ketiga yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia, memperkuat pertahanan ancaman dari dalam atau luar negeri. Poin keempat yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Poin kelima yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang apapun. Nomor 4 yaitu mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Yang A, menjelaskan proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila diawali dari sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang sejumlah tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia.
Tokoh tersebut antara lain Supomo, Muhammad Yamin, dan Ir Soekarno. Setelah sidang pertama selesai, BPUPKI mengambil masa reses. Pada masa itu, sejumlah anggota BPUPKI melakukan perumusan kembali yang kemudian disebut sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, kepanitiaan itu berhasil merumuskan dasar negara yang sudah melalui persetujuan berbagai pihak terkait. Hasil tersebut dinamakan Piagam Jakarta, yang kemudian diumumkan pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Kemudian disetujui untuk dijadikan dasar hukum atau Undang-Undang Dasar Negara yang setelah itu diambil alih oleh PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan dan Hukum Dasar Negara sebagai konstitusi yang kemudian menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Pada isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 5 butir negara yang terletak pada alinea keempat. Pada poin B yaitu menjelaskan analisis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, dibentuknya PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan menjadi dasar negara. Proses pengesahan tidak mudah, terdapat banyak hambatan seperti penggantian sila pertama karena ada pihak yang tidak setuju, namun pahlawan bekerja sama demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hasil sidang pleno rapat PPKI yang disepakati oleh rakyat Indonesia. Yang pertama, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa terdapat pada sila pertama. Yang kedua yaitu pengesahan sebagai hukum dasar negara terletak pada pembukaan dan batang tubuh. Yang ketiga yaitu pengesahan pembukaan alinea keempat tercantum pada sila kelima. Dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai tatanan hukum dasar negara Republik Indonesia, maka Pancasila ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya nomor 5 yaitu menganalisis Pancasila sebagai dasar negara. Menjelaskan A. Pancasila sebagai dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya sama dengan norma dasar, cita hukum, cita negara, dasar filsafat negara. Alasan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. Makna Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila sebagai pondasi bagi pembentukan negara dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Pada poin B yaitu menjelaskan pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu perjanjian khidmat yang dibuat oleh bangsa Indonesia sehingga ia merupakan dokumen ruhani daripada teks hukum. Ia tidak kuantitatif tetapi kualitatif, tidak konkret tetapi umum. Pada poin C yaitu menjelaskan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi yaitu sebagai tujuan negara, sebagai sumber hukum konstitusional, sebagai bentuk negara, dan sebagai dasar filsafat. Selanjutnya pada poin D yaitu menjelaskan hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia secara yuridis formal tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, hubungan antara Pancasila dan pembukaan UUD bersifat timbal balik. Hubungan tersebut bersifat formal dan material. Hubungan formal bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, sedangkan hubungan material
Materialnya adalah pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Poin E yaitu menjelaskan hubungan Pancasila dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada sila pertama dijabarkan dalam pasal 29 UUD 1945 pasal 28E UUD Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen. Selanjutnya yaitu pada sila kedua dijabarkan dalam pasal-pasal yang memuat hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu pada sila ketiga dijabarkan dalam pasal 18 ayat 1, pasal 35, pasal 36 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yang keempat yaitu sila keempat dijabarkan pada pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 19 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya yaitu sila kelima dijabarkan pada pasal 23 ayat 1, pasal 31, dan pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya nomor 6 yaitu menganalisis Pancasila sebagai pandangan hidup dan karakter bangsa. Yang A yaitu menjelaskan pengertian pandangan hidup. Secara konseptual, pandangan hidup adalah prinsip-prinsip dasar yang diyakini kebenarannya yang kemudian dijadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan. Pandangan hidup suatu bangsa atau seseorang merupakan hasil pemikiran yang mendalam atau filosofis. Pada poin B yaitu menjelaskan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani yang menjaga dan mempertahankan harkat martabat diri sendiri. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang berhubungan timbal balik dengan manusia lain. Pada poin C yaitu menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber karakter. Yang pertama, pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang dapat diambil yaitu mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang dapat diambil yaitu mengajarkan empati, toleransi, dan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang dapat diambil yaitu mengajarkan solidaritas, patriotisme, dan semangat nasionalisme yang membentuk karakter yang memiliki rasa cinta dan tanggung jawab terhadap negara. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang dapat diambil yaitu mengajarkan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan karakter yang memiliki keterampilan berkomunikasi dan kemampuan bekerja sama. Selanjutnya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin-poin yang dapat diambil yaitu mengajarkan empati terhadap mereka yang kurang beruntung, serta tanggung jawab sosial dalam menciptakan masyarakat yang lebih merata. Pada poin D yaitu membangun karakter bangsa. Pancasila sebagai karakter bangsa tidak cukup hanya diwacanakan, tetapi harus diamalkan. Dibutuhkan keteladanan baik dari para elit politik, tokoh masyarakat maupun tokoh agama dalam mengamalkan Pancasila. Selanjutnya nomor 7 yaitu memberi contoh penjelasan nomor 1 sampai dengan nomor 6 yang diimplementasikan di lingkungan masing-masing. Yang pertama yaitu berkontribusi dalam kehidupan bangsa, terbuka dalam menerima pemikiran baru, dan meningkatkan literasi. Yang kedua yaitu hidup bermusyawarah, contohnya bermusyawarah di lingkungan RT mengenai siskamling. Yang ketiga yaitu menjalin hubungan baik dengan sesama. Yang keempat yaitu melakukan aktivitas yang dilandasi berdasarkan Pancasila, contoh berteman dengan siapapun. Yang kelima yaitu terwujudnya Indonesia yang makmur dan menyamaratakan derajat manusia. Yang keenam yaitu memiliki jiwa yang bertoleran terhadap sesama. Selanjutnya nomor 8, pada sekitar bulan Oktober 2023, masyarakat Indonesia mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai peringatan hari besar nasional dan keagamaan. Jelaskan masing-masing kegiatan dan tujuannya.
Yang A yaitu tanggal 28 September 2023 adalah peringatan Maulid Nabi. Maulid Nabi bertujuan untuk memperkuat iman, moral, nilai-nilai Islam dalam masyarakat Indonesia dan sebagai contoh teladan serta menghormati peran Nabi dalam kehidupan umat Islam. Yang B yaitu tanggal 1 Oktober 2023 yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Tujuannya adalah untuk mempromosikan atau memberi pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Yang C yaitu tanggal 5 Oktober 2023 adalah hari peringatan ulang tahun TNI. Tujuannya untuk menghormati dan mengakui peran penting TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Yang D yaitu tanggal 28 Oktober 2023 masyarakat Indonesia merayakan Hari Sumpah Pemuda. Tujuannya adalah untuk memperingati semangat persatuan dan nasionalisme pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian penjelasan jawaban UTS saya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Bila ada salah kata atau salah pembacaan dalam soal dan jawaban yang saya bacakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.